Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa Polrestabes Surabaya memberikan penghargaan kepada influencer Mitra Humas. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Lutfi Sulistiawan. Berikut laporan Bribtu Febri Didin, Personil Humas Polrestabes Surabaya. Pemirsa, Polrestabes Surabaya menggelar apel jam pimpinan sekaligus penghargaan pada hari Senin 19 Januari 2026 di lapangan B Polrestabes Surabaya. Penghargaan diberikan kepada sejumlah akun influencer yang terafiliasi dengan Humas Polrestabes Surabaya sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dalam mendukung penyebaran informasi kepolisian kepada masyarakat. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Lutfi Sulistiawan, dan diikuti oleh seluruh pejabat utama, perwira, serta personel Polrestabes Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Kapolrestabes Surabaya memberikan penghargaan kepada sejumlah akun influencer yang terafiliasi dengan Humas Polrestabes Surabaya. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif para influencer dalam membantu menyebarluaskan informasi kepolisian yang edukatif, objektif, dan konstruktif kepada masyarakat. Melalui sinergi yang telah terjalin antara Polrestabes Surabaya dan para mitra influencer, diharapkan penyampaian informasi kepada masyarakat dapat semakin cepat, akurat, dan mudah dipahami, sekaligus menjadi sarana edukasi dan menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Surabaya. Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat semakin memperkuat kolaborasi yang positif, meningkatkan semangat kebersamaan, serta mendorong terciptanya komunikasi publik yang transparan, humanis, dan berkelanjutan. Dari Humas Polrestabes Surabaya, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Babin Kaptipas Pol Subsektor Banggoy latih bela diri remaja mengukir prestasi hingga tingkat nasional. Aibda Muhammad Amin secara rutin melaksanakan kegiatan pelatihan bela diri pencaksilat bagi para remaja di lingkungan tempat tinggalnya. Sosok Babin Kamtipmas yang peduli terhadap pembinaan generasi muda ditunjukkan oleh Aibda Muhammad Amin, anggota Polri yang bertugas di Pol Subsektor Banggoy, Polsek Bula, Polres Seram bagian Timur, Polda Maluku, sekaligus Babin Kamtipmas Desa Sumber Agung. Di sela-sela tugas kepolisian, Aibda Muhammad Amin secara rutin melaksanakan kegiatan pelatihan bela diri pencaksilat bagi para remaja di lingkungan tempat tinggalnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara mandiri di rumahnya sebagai bentuk kepedulian terhadap pembinaan mental, disiplin, dan prestasi generasi muda. Selain bertujuan untuk mengantisipasi kenakalan remaja, kegiatan ini juga diarahkan untuk mencetak atlet berprestasi di bidang olahraga bela diri, khususnya pencaksilat. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan berbagai prestasi yang berhasil diraih oleh Aibda Muhammad Amin, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Adapun prestasi yang pernah diraih antara lain adalah juara 1 Pekan Olahraga Provinsi Maluku yang digelar di Ambon. Atas prestasi tersebut, Aibda Muhammad Amin menerima piagam penghargaan langsung dari Gubernur Maluku. Selain itu, Aibda Muhammad Amin meraih juara 3 kejuaraan nasional pencaksilat dewasa yang dilaksanakan di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kejuaraan nasional tersebut secara resmi dibuka oleh Prabowo Subianto selaku Ketua Umum IPSI saat itu. Selain aktif sebagai pelatih bela diri, Aibda Muhammad Amin juga turut mengabdikan diri di bidang pendidikan dengan membantu mengajar sebagai guru di SD Al-Hilal Negeri Banggoy sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan di wilayah binaannya. Di bidang organisasi olahraga, Aibda Muhammad Amin dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum IPSI Kabupaten Seram bagian Timur serta Ketua Bidang Prestasi KONI Kabupaten Seram bagian Timur Provinsi Maluku. Dedikasi, prestasi, dan pengabdian yang ditunjukkan Aibda Muhammad Amin menjadi contoh nyata peran anggota Polri yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga aktif membina generasi muda, mengembangkan prestasi olahraga, serta berkontribusi bagi kemajuan masyarakat. Dari Humas Polres Seram bagian Timur, Polda Maluku melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, pulihkan sekolah pasca banjir bandang, Polres Biren gotong royong bersihkan SD Negeri 11 Kutablang. Kegiatan melibatkan personil Polres Biren, personil Polsek Pusangan, serta didukung pihak sekolah termasuk kepala sekolah dan Dewan Guru SD Negeri 11 Kutablang.
Polres Biren Polda Aceh bersama jajaran Polsek melaksanakan gotong royong pemulihan pasca bencana banjir bandang di SD Negeri 11 Kutablang, Desa Kerumbok, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Biren Aceh. Personel Polres Biren dan Polsek jajaran bahu-membahu membersihkan lumpur di halaman sekolah, ruang kelas, serta area pendukung lainnya, agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan dengan aman dan nyaman. Kapolres Biren AKBP Tusat Cipta Herdani menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam membantu masyarakat bangkit pasca bencana, khususnya dalam pemulihan fasilitas pendidikan. Polres Biren akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah, pihak sekolah, dan masyarakat dalam mendukung proses pemulihan pasca bencana, sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Biren. Sementara itu, pihak sekolah menyambut baik dan mengapresiasi kepedulian jajaran kepolisian. Kehadiran Polri dinilai sangat membantu mempercepat pemulihan lingkungan sekolah yang sebelumnya tertutup lumpur akibat banjir bandang. Saya Syarifah Nazaria dari UPTD SD Negeri 2 Kutablang sebagai kepala sekolah, dan ini adalah guru sekolah kami. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Polres Biren yang telah membantu kami untuk membersihkan sisa-sisa lumpur yang ada di sekolah kami. Semoga dengan harapan kedepannya kami bisa belajar lebih baik lagi. Gotong royong ini menjadi wujud komitmen Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam aksi kemanusiaan pasca bencana. Dari Humas Polres Biren Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Polda Aceh membuka posko pelayanan khusus STNK dan BPKB rusak atau hilang pasca bencana di Aceh Tamiang. Posko ini merupakan bentuk respons cepat Polri terhadap kebutuhan administrasi masyarakat pasca bencana. Polda Aceh bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Aceh membuka posko pelayanan khusus bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor untuk pengurusan STNK dan BPKB yang hilang maupun rusak. Kepala Seksi BPKB di Telantas Polda Aceh Kompol Viva Febriana Sari menjelaskan bahwa kehadiran posko ini merupakan bentuk respon cepat Polri terhadap kebutuhan administrasi masyarakat pasca bencana. Kita melaksanakan kegiatan posko pelayanan khusus bagi masyarakat yang ingin mengurus STNK dan BPKB yang hilang atau rusak karena bencana banjir dan tanah longsor yang telah terjadi di wilayah Aceh. Dan kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 19 Januari sampai dengan 14 Februari 2026. Hari ini adalah hari pertama dan kita cukup mengapresiasi masyarakat di Kota Tamiang. Ternyata banyak masyarakat yang sadar akan kepeduliannya terhadap pembayaran pajak. Tadi bisa kita melihat kurang lebih ada 40 hingga 50 masyarakat yang sudah antri dan melaksanakan pengurusan, baik itu pengurusan STNK hilang, BPKB hilang, maupun pembayaran pajak tahunan. Kami menghimbau bagi masyarakat yang berada di seputar wilayah Tamiang dan sekitarnya, silakan datang ke Aula Polres Aceh Tamiang untuk melaksanakan pelayanan STNK maupun BPKB yang hilang ataupun rusak. Kita ketahui bersama bahwa BPKB adalah dokumen berharga dan STNK adalah kelengkapan dalam berkendara di jalan. Pelayanan tersebut dibuka selama hampir 1 bulan penuh agar dapat menjangkau masyarakat terdampak secara maksimal. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 19 Januari sampai dengan 14 Februari 2026. Antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi. Puluhan warga mendatangi lokasi pelayanan untuk mengurus dokumen kendaraan yang terdampak bencana. Kompol Viva mengapresiasi kesadaran masyarakat Aceh Tamiang, khususnya terkait kepatuhan administrasi kendaraan dan pembayaran pajak. Salah satu warga Kampung Pahlawan, Puspita, mengaku sangat terbantu dengan adanya pelayanan khusus tersebut dan proses pengurusan berjalan lancar. Saya mengucapkan terima kasih banyak terhadap kepada Bapak Polda. Dengan bantuannya kami bisa memiliki STNK kembali.
Melalui pelayanan ini, Polda Aceh berharap masyarakat dapat kembali memiliki kelengkapan administrasi kendaraan secara sah dan aman, sekaligus mendukung ketertiban berlalu lintas pasca bencana. Dari Humas Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.